Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita belajar lagi, kita dialog sih sebenarnya, kita sama-sama untuk berdiskusi lagi. Hari ini kita akan masuk ke pendalaman jiwa. Nah, pendalaman jiwa ini nanti akan ada kaitannya dengan keselarasan. Jadi mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan bicara tentang keselarasan jiwa dan semesta gitu intinya. Oke, seperti biasa saya mendisklaimer bahwa kita belajar bareng gitu ya. Kita di sini dialog, di sini nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya murid, semuanya teman bertumbuh, semuanya berhak bersuara gitu ya. Kita nggak ngomongin benar salah, tapi kita mendalami pembahasan-pembahasan yang senantiasa menambah, intinya pada kesadaran lah gitu intinya. Oke, kita bicara dulu dalam konteks yang sering kita bahas dari awal, bahwa kita tahu bahwa dalam konteks apapun itu selalu pasti ada sistem gitu ya. Selalu dalam apapun itu selalu ada rules of thumb-nya gitu, selalu ada aturan-aturan lah gitu intinya. Nah, dalam perspektif tasawuf katakanlah ya, saya pinjam dari pendekatan tasawuf, itu ada kata-kata begini: siapa yang mengenal diri, dia akan gini, pakai bahasa aslinya tuh gini, man arafah nafsah. Itu ada kata-kata nafsah, nafs gitu, faqad arafah robbah. Nah gitu ya. Jadi kalau kamu kenal nafsmu, kamu akan mengenal robbmu gitu. Di sini tuh ada yang menarik. Terminologi nafs itu, terminologi diri itu, dia tidak menggunakan jasad, tidak menggunakan ruh, tetapi menggunakan nafs gitu ya, nafs nih. Sama halnya kalau kita ngomongin kematian, kematian itu juga kalimatnya, konteksnya berkaitan sama nafs itu sendiri gitu. Jadi ada kata-kata gini di Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Jadi dia juga berbicara tentang nafs. Nah, jadi pada dasarnya kalau kamu kenal nafs, kamu kenal rob gitu. Nah, rob juga di sini sering diartikan dengan kata-kata Tuhan. Betul ya? Oke. Tetapi kalau kita mendalami agak lebih dalam lagi, kan kalau sholat suka baca surat Anas ya. Di surat Anas tuh menarik loh. Allah membuat 3 terminologi dirinya dengan perspektif yang beda-beda gitu. Coba kita renungin ya. Pertama, selalu kalimatnya itu kul a'udzu birabbin nas, betul? Habis gitu baru tuh malik kinas. Baru yang terakhir itu ilah hinas. Justru di antara tiga-tiganya ini nggak ada kata-kata Allah itu sendiri, alif lam lam ha itu nggak ada sebenarnya. Tetapi dia, Allah, memberikan 3 terminologi besar disebut Rob, Malik, dan Ilah. Nah, rata-rata orang baca Anas kan baca-baca aja ya, bener nggak? Nggak pernah mikir bahwa kenapa Rob dulu nggak Malik misalnya. Kenapa nggak Ilah dulu? Kenapa nggak Ilah dulu, Malik dulu baru Rob? Kenapa nggak Malik dulu, Rob dulu baru Ilah?
Makanya kan sekali lagi ya, kenapa sih kata-kata Quran itu, petunjuk itu hanya akan datang kepada orang-orang yang mau berpikir gitu. Memang why itu perlu ada sih, perlu ada ya gitu. Tapi anyway, mau kita why atau enggak, ya Anas tetap Anas, tetapi kita akan lebih mendalami dan akan lebih mengerti kalau kita menyadari bahwa kenapa ada Rob, ada Malik, ada Ilah gitu. Contoh ya. Orang doa suka doa-doa aja udah. Ada doa yang diawali dengan Allahumma, ada. Tapi kalau buat orang tua itu rata-rata doanya itu Robbik Firli. Betul nggak? Ada yang Allahumma, ada yang Robbik Firli. Berarti ada menggunakan statement Allah, ada yang menggunakan statement Rob. Nah, bedanya apa kira-kira? Ya, kalau nggak pernah ditanyain nggak apa-apa juga sih. Tapi berarti ada bedanya nggak gitu maksud saya? Iya dong. Di satu sisi ada statement Allah, di satu sisi ada statement Rob. Makanya kalau di Al-Fatihah itu kan Bismillahirrohmanirrohim, itu opening. Yang kedua sama tuh, Alhamdulillah Rob. Rob dulu nggak? Iya. Jadi nanti opening sama ending Quran tuh keren tuh. Di Al-Fatihah Alhamdulillah Robbil Alamin, di Anasnya Robinas gitu. Malik Yaumidin, Malik Kinas gitu. Nah itu kan nanti beautiful gitu. Nanti itu akan indah banget. Nah, tapi yang kita akan bahas hari ini sebetulnya, kenapa kok ada Rob, ada Malik, ada Ilah satu-satu gitu, dan apa kaitannya sama nafs gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti saya mau garis bawahi dulu, kalau mengenal nafs pasti mengenal Rob. Bukan mengenal Allah, bukan. Rob dulu gitu. Karena Rob itu partikel dari Allah gitu. Sampai sini oke? Jadi anggap aja Allah tuh Ismun Azam, kalau dalam bahasa tasawuf tuh gedenya, tapi di dalamnya ada partikel Rob, Malik, Ilah. Sip ya? Berarti si nafs ini kaitannya sama Rob ini kaitannya sama nafs. Nah, diri yang bentuknya nafs itu nggak berbicara dalam konteks yang namanya tubuh fisik, itu enggak. Karena kenapa? Nafs itu bicara dalam konteks yang namanya jiwa gitu. Nah jadi bahasa gampangnya, kalau kamu mengenal jiwamu, kamu akan selaras dengan Rob gitu maksudnya. Nah, kalau kita mengenal jiwa akan selaras dengan Rob. Nah kan di tahapan ini Robnya kita belum ngerti gitu. Tapi at least kita ngerti dulu bahwa jiwa dan Rob ini didesain untuk melakukan yang namanya keselarasan. Nah, itulah yang akan menjadi semua apapun konteks kita ngomongin tradisi gitu ya, mau agama apapun, mau kebudayaan apapun, semuanya selalu akan memiliki segitiga sama sisi yang perlu untuk selaras. Yang pertama, selaras ini saya kasih nama harmoni aja ya. Karena hidup itu ujung-ujungnya adalah harmonisasi gitu. Makanya keteraturan harmoni dalam bahasa lain disebut kosmos. Makanya disebut makrokosmos, mikrokosmos, metakosmos. Jadi semuanya wilayahnya adalah Jadi kalau sekarang kita bicara hidup itu apa sih? Hidup itu adalah menjalankan keselarasan gitu. Nah, jiwa yang tidak selaras, at least dia akan terjebak di frekuensi-frekuensi rendah. Jadi contoh ya, maaf banget, kalau dia nggak kenal jiwanya, dia justru akan, dalam tanda petik ya, si jiwa ini akan tidak dikenali. Ya sekarang kalau kita bicara stres, depresi, anxiety, overthinking dan seterusnya, itu pasti ada ketidakselarasan antara diri sama Rob gitu intinya. Sekarang yang terjadi isu mental gitu ya, kira-kira itu kata kuncinya ada nggak selaras saja intinya. Nah yang menarik, hidup ini adalah mencari titik tengah yang kata kuncinya adalah keselarasan. Jadi bahasa gampangnya, kita itu bicara dalam konteks yang namanya finding harmony gitu. Nah harmonisasi tingkat tertinggi yang selarasnya udah top banget, itu dinamakan Islam gitu kira-kira. Paham ya? Gini, orang yang KTP-nya Islam, bisa nggak jiwanya nggak selaras dengan semesta? Bisa banget.
Berarti yang membuat kita Islam ini KTP-nya atau jiwanya? Jiwanya. KTP itu label. Yang kemarin kita bahas tuh. Makanya kalau kita bicara dalam konteks Islam, Islam di dalam Quran itu nggak berbicara tentang identitas gitu intinya. Bukan agama, bukan kelompok, bukan geng gitu misalnya, bukan tribe, tapi adalah karakter sikap kita yang selaras dengan yang namanya si Rob ini gitu. Maksud saya gini, orang yang terlahir dengan agama Islam belum tentu jiwanya selaras dengan Rob, belum tentu. Makanya semua tradisi-tradisi, wabil khusus di tradisi Islam, ritual-ritualnya intinya adalah latihan, upacara, penyelarasan jiwa dengan Rob. Maka nanti kita ngerti bahwa religion itu bridge-nya aja sebenarnya. Agama itu jembatan gitu kira-kira. Tapi kata kuncinya adalah selaras dengan yang namanya Rob, harmoni. Ujung besarnya adalah selaras dengan yang namanya semesta. Dalam bahasa Quran disebut rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada loh di Quran menjadi rahmat bagi sesama muslim, nggak ada. Tetapi menjadi rahmat bagi semesta. Berarti kalau semesta, kita bicara harmonisasinya bukan dalam konteks identity, tapi dalam konteks yang namanya universal gitu intinya. Sip ya? Nah, kira-kira kalau mau pakai gambaran gampangnya, harmoni itu apa sih? Satu, harmoni sama pencipta, God, harmoni sama sesama, dan harmoni sama nature. Udah nggak ada lagi. Yang pernah ke Bali itu begitu turun di Ngurah Rai pasti ada tuh Trihita Karana di situ namanya. Harmony with God, nature, people. Jadi kalau tiga-tiganya nggak harmoni, maaf ya, nggak Islam namanya gitu. Karena konteks Islam itu adalah segitiga ini dipakai di mana-mana. Jadi ini sama sisi gitu. Pernah dengar nggak istilah hablum minallah? Pernah dengar? Hablum minanas. Tapi yang paling jarang diceramah tuh hablum minal alam tuh jarang aja. Makanya rajin sholat tapi rajin buang sampah sembarangan gitu. Dia lupa bahwa dia buang sampah sembarangan berarti dia lagi nggak care sama yang namanya alam. Kan kebersihan sebagian daripada iman jadi jargon doang ya. Padahal base dari konteks kita nggak bisa lepas dari tiga wilayah besar yang disebut Tuhan, sesama, dan yang disebut nature gitu. Oke? Clear ya? Berarti intisarinya ajaran-ajaran agama nggak bisa lepas dari tiga ini gitu. Dan agama nanti mengajarkan kita untuk selaras di tiga ini. Makanya konteksnya disebut sekali lagi kalau dalam tradisi Islam di surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, dapat ya? Clear ya? Nah, berarti sekarang pertanyaannya, si jiwa ini perlu mengalami yang namanya menyelaraskan atau yang disebut dengan yang namanya kalibrasi gitu. Jadi hidup itu proses kalibrasi jiwa tanpa henti gitu. Jadi nggak ada kalibrasi jiwa berhenti itu nggak ada. Makanya yang namanya kalibrasi jiwa tanpa henti, kehidupan itu adalah dinamis. Jadi maaf ya, hari ini tuh nggak ada orang yang udah Islam tuh nggak ada. Tapi yang ada selalu menjadi Islam, selalu menyelaraskan. Makanya tiap sholat diingetin, ihdina sirotol mustaqim. Artinya apa coba? Tunjuki jalan yang lurus. Berarti waktu sholat udah lurus belum? Belum. Jadi yang lagi sholat, lagi lurus, lagi belok dia. Nah gitu. Maka nggak benar-benar lurus, tapi terus lagi ke tengah lagi, ke tengah lagi, ke tengah lagi. Maka hidup itu adalah serangkaian proses untuk terus ke titik tengah, serangkaian proses yang nggak pernah berhenti untuk terus menerus mengkalibrasi jiwa kita dengan Rob ini gitu. Sip ya. Jadi kadang-kadang kalau orang ada masalah gini, ini kapan masalahnya beres? Nggak akan ada beres-beresnya. Karena beres yang ini ketemu yang berikutnya. Betul nggak? Yang berikutnya beres ketemu berikutnya. Pakai jurus hari ini dipakai besok nggak mempan lagi. Kenapa? Karena konteksnya adalah dinamis.
Nah, maka yang ingin digarisbawahi adalah hidup itu kata kuncinya adalah ongoing proses. Kalau kita ngerti hidup ini ongoing proses, pertama, kita nggak mudah menyimpulkan apa-apa. Nggak bisa begitu, aduh aku tuh orang tua yang gagal. Ini masih ada perjalanan, ini belum gagal, belum. Kayaknya kamu kafir deh, belum juga gitu. Ya, gimana mau mengkafirkan orang permainannya masih jalan gitu kira-kira. Sip ya? Sehingga nanti bisa disebut oke atau enggak. Contoh lah, nonton film cuma nonton satu scene, bisa menyimpulkan film itu bagus nggak? Enggak, begitu di end beres baru keren atau enggak gitu. Nah, penilaian kita bagus atau enggak, quote and quote ya, itu nggak pernah di wilayah proses gitu. Tapi begitu menjalani semuanya, nah di sini baru tuh. Makanya setelah ngerti ini, hal yang paling bisa kita punya skill untuk bisa menghadapi keselarasan hidup apa? Kita tidak cepat mengambil kesimpulan apapun dalam hidup gitu. Karena ingat, semua kesimpulan itu pasti ada komanya. Jadi kalau di hidup, komain terus aja gitu. Ada gimana? Koma. Ada gimana? Koma gitu. Makanya kalau saya pinjam dari pemikir-pemikir Jawa, misalnya saya pinjam siapa ya? Suryo Mentaram, dia bilang ini keren banget statementnya. Hidup itu mau dalam kondisi sekaya apapun, semiskin apapun, hidup itu pasti mulur mungkret, kata dia. Mulur mungkret. Mulur mungkret itu artinya apa? Satu saat kamu berkembang, satu saat kamu menipis, satu saat kamu dapat, satu saat kamu kehilangan, satu saat kamu punya, satu saat kamu akan melepaskan. Mau sekaya apapun, semiskin apapun, orang pasti sebentar senang, sebentar sedih. Udah gitu aja. Di level manapun. Berarti achievementnya bukan pada hasil, tapi pada proses. Jadi nanti kita ngerti hasil mah nggak penting-penting amat. Kenapa? Tidak pernah ada hasil yang salah. Duh, hasilnya tuh nggak sesuai harapan. Iya, bukan hasilnya yang salah, prosesnya kira-kira nggak terlalu fokus gitu. Betul nggak? Nah, yang bahaya pengen hasilnya bagus, tapi prosesnya nggak dibenerin gitu. Karena sekali lagi semua konteks ini nanti akan ada satu kesatuan dalam wilayah di mana hukum lah gitu intinya. Sampai sini clear? Oke? Dapat ya? Kita pemanasan dulu, belum mulai, belum ya, pemanasan dulu. Oke, karena kita mau nyelam nih. Nyelam. Nah, sekarang kita ngambil dari terminologinya dulu. Kalau kita bicara dalam konteks Allah, pernah di awal-awal kan ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Nah, kebanyakan orang mikir kembali nanti abis mati pulang gitu. Betul nggak? Sehingga mindset mainstream, mindset konvensional, kita hidup mati pulang, hidup mati pulang gitu. Nah, kalau kita dalam konteks perjalanan menuju Allah, pertanyaannya, kita ngerti dulu nih, kita mau kemana gitu. Karena kalau kita nggak tahu where to-nya, ya nggak jelas gitu. Saya bisa ke sini karena tahu arahnya mau ke sini. Maka setelah saya nyampe sini, saya sampai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah itu kira-kira letaknya dalam jarak nggak? Hah? Ditempuh dalam kilometer, atau ada dalam konteks geografis, atau dalam konteks timing? Nggak ada. Betul nggak? Kenapa coba? Gimana mau Allah berjarak ketika Allah selalu mengatakan bahwa aku ini meliputi segala sesuatu? Betul? Kalau meliputi, ada nggak yang di luar dia? Nggak mungkin. Ya, kita terminologikan dulu aja, nanti kita akan paham pelan-pelan. Kita sebut Allah itu adalah Sang Maha Ruang. Berarti kalau Allah Sang Maha Ruang, dialah yang meruangi segala sesuatu gitu. Pertanyaannya, kalau dia meruangi segala sesuatu dan ciptaannya adalah isi ruangannya, bagaimana antara perabotan sama ruang bisa ada jarak? Betul nggak? Clear ya? Berarti pernah Allah dekat apa jauh? Nah, tahu dekat dari mana? Pengajian sih rata-rata ya. Kemarin dengar pengajian dekat sih, tapi nggak make sense gitu, dekatnya tuh nggak ngerti.
Tapi once kita ngerti bahwa oh iya ya, Allah itu sesuatu yang dekat. Kenapa? Ya gimana aku mau jauh sama Allah, orang yang mewadahi aku adalah Allah. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, nanti kita akan ngerti. Contoh, saya kasih analogi. Ini ruangan. Saya sekarang sama ruangan dekat nggak? Ini mah udah nggak bisa disebut dekat lagi, orang di dalamnya. Betul nggak? Maka saya mau di sini di dalam ruangan, di sini di dalam ruangan, di sana tidak ada satu inci pun yang kita keluar dari ruangan ini gitu. Oke? Jadi pertanyaan saya, bisa nggak kita mendekat kepada Allah? Ulangi. Dengerin dulu. Kan sekarang ada orang, mari kita mendekat kepada Allah. Ada gitu nggak? Iya dong. Pertanyaannya, saya ngomong, aku mau mendekat sama ruangan. Iya. Betul? Jadi kalau sekarang ada orang ngerasa kesepian, rada aneh sih. Aku kesepian tanpa Allah gitu. Lah gimana mau kesepian tanpa Allah? Kamu nggak mungkin ada kalau nggak ada Allah gitu. Nah, berarti jauh dekatnya Allah bukan urusan tentang jarak. Betul nggak? Berarti ada sesuatu yang jauh lebih esensial yang membuat batas antara kita sama Allah. Nih, seseorang yang nggak kenal sama jiwanya, seseorang yang nggak kenal sama rohnya. Oke? Teman-teman, saya mau nanya ya, mau ketemu Allah nunggu mati dulu baru ketemu atau mending ketemu dulu baru mati? Yang mana? Kalau mati terus ketemu, jangan-jangan salah ketemu lagi. Kan nggak tahu ya. Betul nggak? Dan nanti kita ngerti bahwa ngomongin Allah ini bukan masalah sosok, bukan. Nanti kita akan paham gitu. Sip ya. Sehingga nanti ada kata-kata aku menghamba kepada Allah, bukan urusan rajin melakukan ritualnya, bukan sih sebenarnya. Tapi nanti kita akan ngerti bahwa menyatu dengannya, menyatu dengan Allah, itu juga berarti kita selaras dengan rohnya gitu, dengan maliknya dan dengan ilahnya. Jadi ini tiga sisi dalam satu segitiga sama sisi yang nggak bisa kita lepas satu sama lain gitu. Oke? Jadi Allah dekat apa jauh? Jadi sekarang kalau ngomong Allah dekat tuh ngerti bahwa oh maksud dekat tuh apa? Yang nggak mungkin jauh. Gini, ikan yang terlalu lama jadi ikan dia lupa berenang ada di mana. Jadi nanya ke temennya, bro air di mana? Aneh nggak? Ya lu kelamaan jadi ikan sih gitu, sampai lupa air ada di mana. Betul nggak? Itu kan pertanyaan paling absurd. Kalau nggak ada air, ya kamu nggak hidup lah. Sip? Ya, jadi kalau sekarang mencari perjalanan menuju Allah, jauh lagi gitu. Sekarang ada orang nyari Allah ke Mekah gitu misalnya. Secara jarak perlu jarak, ya nggak apa-apa. Secara ritual it's okay. Tapi masa Allah nongkrong di Ka'bah? Kan nggak gitu. Bahwa segala sesuatu diliputi dalam tanda petik, nggak ada tempat yang nggak ada dianya gitu. Oke? Clear? Tentu. Nih meja nih, saya selalu pakai analogi ini. Di bawah meja ada kolong meja. Ya. Kalau mejanya dipindah ke sini, kolong yang di situ ada nggak? Gitu. Berarti kolong ada nggak sebenarnya? Kolong ada karena ada meja. Tanpa ada meja nggak mungkin ada. Kita mah semua kolongnya Tuhan aja deh gitu. Jadi kalau udah sadar kita kolongnya Tuhan, udah nggak usah, biasa aja lah gitu. Anak kolong. Paham ya? Berarti jauh dekat di sini, jarak dengan Allah tidak terletak pada jarak, tidak terletak pada waktu, tidak terletak pada tapi terletak pada apa? Terletak pada kesadaranmu. Kamu sadar atau enggak gitu? Waktu masuk ke rumah ini, berapa persen yang sadar ruangannya? Langsung jeruk lah misalnya, pastel gitu, kursi, TV. Kita sibuk dengan perabotannya tapi lupa bahwa yang nggak pernah berubah di tempat ini itu cuma ruangannya. Dapat ya? Makanya orang yang sudah mengallah, dia akan jadi manusia ruang yang siap dimasukin perabotan apapun, nggak masalah buat dia. Kenapa? Ketika jadi manusia ruang, ketika dia masuk ke level kesadaran tertinggi, dia akan nyadar bahwa ternyata aku tuh nggak ada juga sih gitu. Ternyata
banyak hal yang nanti kita akan sadari bahwa kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang kecil, quote and quote, tapi kita lupa akan kebesarannya gitu. Oke, sampai sini? Dapat ya? Oke, jadi at least di tahapan ini kita mulai ngerti dulu bahwa Allah dekat itu adalah Dia yang maha meliputi. Dimanapun ada kita, nggak mungkin nggak ada Dia, tuh nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena segala sesuatu pasti diliputi gitu. Jadi, aku tuh jauh dari Allah. Nah, yang kerasa aku jauh dari Allah bukan jarak, bukan tempat. Karena kenapa? Ruangan selalu nunggu kamu untuk menyadari ruangan itu. Ya, makanya kalau ngomongin Asmaul Husna yang terakhir itu sabar. Jadi Allah maha sabar untuk kita sadar keberadaannya, nunggu terus gitu. Kalau Allah nggak sabar, kapan hari kita udah nggak ada kali gitu, quote and quote ya. Maka Dia akan selalu menunggu, Dia akan selalu ada, dan Dia hanya akan, kamu mau berpaling ke aku dan sadar aku, that's it. Jadi maksud saya, jangan berpikir ilaihi rojiun, nunggu tanah kusir dulu gitu, jangan. Bukan itu poinnya. Makanya nanti Nabi Muhammad bilang satu, wah ini statement yang profound banget, dalam banget. Dia bilang, anta mutu qabla mutu, belajarlah mati sebelum mati. Karena pernah dengar nggak? Belajarlah mati sebelum mati. Berarti ada dua mati di sini. Ya maaf ya, orang hari ini bisa kerja, bisa melakukan sesuatu activity, tubuhnya hidup tapi jiwanya bisa mati. Kayak zombie gitu. Dia hanya memutar activity harian, dia hanya melakukan kegiatan yang sama diulang-ulang, dia hanya melakukan sebuah repetisi-repetisi yang dalam bentuk habits gitu. Nggak hidup gitu. Makanya hidup dan mati dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif Quran, bukan masalah kita bisa makan, bukan itu poinnya. Kamu menghidupkan Allah nggak dalam dirimu gitu. Saat Allah nggak hidup dalam diri kita, karena kita menutupinya untuk hidup, nanti kita akan ngerti, maka dalam tanda petik, dia udah lama mati gitu. Maka orang yang hidup adalah orang yang hidup hatinya adalah orang yang menghidupkan Allah di dalam dirinya. Berarti dia mengallah gitu. Makanya di sila yang pertama disebut ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Bukan satu, menyatu. Nggak mungkin terpisah. Nah, kalau kita sadar itu dalam perspektif Arab disebut tauhid gitu. Tauhid itu dari kata ahad. Makanya kul hu Allah wa ahad. Aku dan Allah nggak pernah terpisah. Karena sadar bahwa Dia ruang, aku isinya. Bagaimana isi dan ruang akan terpisah gitu. Sip ya? Oke? Berarti yang punya potensi jauh dekatnya Allah itu bukan jarak, bukan tempat, bukan waktu, tetapi jiwanya, gitulah bahasa gampangnya. Sip? Nah, sekarang kita mulai nih. Pertama kita ngerti Robnya dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Balik ke awal tadi gampang. Iya. Tadi masih belum. Oh iya, memang belum dibahas Bu, tenang. Ya tenang. tenang. Kan ini sekarang kita mau bahas. Ya. Tapi at least sadar dulu, begitu Allahu Akbar. Kan ya rata-rata orang Islam di kita kan bacaan pamungkasnya trikul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sudah itu aja. Nah, supaya begitu Allah kul a'udzu birabbin nas, oh arahnya ke sini. Malikin nas, oh arahnya ke sini. Ilahin nas, oh arahnya ke sini. Nah, karena tiga-tiganya ini nanti punya terminologi yang berbeda gitu. Sip ya? Clear ya? Nah. Pertanyaannya gini dulu. Kita, kalau Allah adalah Sang Maha Ruang, Allah adalah pencipta, berarti Dia ngurus kita nggak sebenarnya? Nah, kita sama Allah diurus satu-satu nggak? Ngurusin satu-satu gitu? Ini ada 8 miliar, Allah pindah-pindah satu gitu nggak? Yang paling sibuk kayaknya malaikat pencabut nyawa kali ya. Gini, lampu merah, di tiap lampu merah ada polisi yang cetak-cetek hijau, kuning, merah nggak? Enggak. Semua lampu merah intinya diatur sama satu kesatuan yang disebut dengan yang namanya sistem. Berarti kalau kita mau bicara dalam konteks ini, yuk kita ngerti dulu.
Allah dengan terminologi Rob itu artinya pengatur, pendidik, atau pengayom. Jadi dengan Robnya Allah, dia mau mengayomi, mendidik para jiwa, gitu kira-kira. Berarti kalau Allah pendidik, kita ini adalah peserta didiknya. Betul nggak? Berarti kalau peserta didik lagi berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik. Makanya hidup ini belajar pendidikan. Makanya pendidikan bahasanya tarbiyah kalau pernah dengar. Maka hidup ini adalah pendidikan jiwa. Siapa yang mendidik? Robnya Allah gitu. Oke, sampai sini? Sip ya? Berarti kalau jiwa ini lagi melakukan pendidikan, jiwa ini lagi belajar terus nggak kira-kira? Iya, makanya saya selalu mengatakan hidup ini sering disebut school of life. Dah. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang ke kita, wakilnya dia yang lagi mengajarkan sama kita. Contoh, masih ingat pesan takwa ya? Salah satu orang yang takwa adalah orang yang sabar. Teman-teman, maaf ya, nggak ada orang sabar karena rajin pengajian, nggak ada. Bener nggak? Sekarang rata-rata pulang pengajian, ih aku soleha banget udah ngaji, ih belum. belum soleha ya. Soleha itu bukan pulang pengajian, bukan. Tapi apa yang dipelajari di kajian teraplikasi. Sekarang saya tanya, kalau kita mau jadi orang sabar, perlu pelatih sabar nggak? Perlu. Makanya kalau mau jadi orang sabar banget, please banyak-banyaklah ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Oke? Karena begitu ketemu orang nyebelin, si nyebelin ini melatih kita berarti dia mendidik nggak? Nah, menyebalkannya dia itu disebut Robnya Allah gitu. Iya. Jadi kalau kita ketemu orang nyebelin, gini mindsetnya, dia lagi ngerob aku gitu. Oke nggak ini? Makanya disebut alhamdulillah hirobil alamin. Bukan astagfirullah. Loh, astagfirullah itu kan istighfar, itu kan tobat. Tobat itu kan kembali supaya kita kembali kepada kesadaran gitu. Beda ya, astagfirullah ya balik lagi lah, ini kan udah jadi terminologi aja sih ya. Nah. Tapi oke nggak sampai sini? Baru tahu. Ya nggak apa-apa. Orang disuruh pinter. Loh, gini, premisnya adalah tidak ada yang membuat kita terdidik kalau kita tidak mengalami sesuatu yang kita nggak suka. Itu nggak ada. Itu premisnya. Karena pendidikan selalu ada di tempat yang kita nggak suka, kita nggak nyaman, kita nggak enak. Karena kalau suka nyaman enak, nggak ada orang kita ambil hikmah dari keberhasilan, nggak ada. Jadi nggak ada tanya itu sampai kapan? Ya udah, makanya nggak usah ditanya gitu. Oke. Karena maaf ya, banyak orang pengen selesai dari masalahnya, tapi lupa untuk menyatu dengan Tuhannya. Dianggap selesai masalahnya beres, enggak. Padahal masalah yang datang pendidikan nggak. Nah, kalau nanti kita ngerti bahwa masalah adalah Robnya Allah, begitu datang masalah, alhamdulillah Allah lagi ngerob aku melalui dia. Allah lagi ngerob aku melalui kejadian ini. Allah lagi ngerob aku, lagi rob semua. Makanya nomor 1, kul a'udzu birobbin nas. Semua akan datang sebagai pendidikmu supaya jiwamu terdidik gitu kira-kira. Punten ya, kalau kita ngerti ini, kira-kira masalahnya gimana pun, at least ada ngerti-ngertinya, agak bisa nerima dulu nggak kira-kira? Iya, begitu oh ya udah, Allah lagi ngerob. At least nggak nolak, apalagi mengutuk, menjelekan, apalagi ngebalas gitu. Sip ya? Jadi yang kita nggak suka itu justru yang lagi kita butuhkan. Betul. Kenapa? Sesuatu yang kita butuhkan untuk disembuhkan di dalam jiwa kita, pasti semesta akan ngasih jalannya. Pasti aja. Nah, kebanyakan milih nggak sembuh, ditolak, sakitnya lebih dalam, muter, masalahnya itu terus gitu.
Makanya jangan heran looping problem itu terjadi. Karena kenapa? Karena kitanya nggak mau tumbuh. Ini rob udah didatangi dari berbagai arah, tapi nggak tumbuh-tumbuh gitu. Dapat ya? Clear ya? Nah, dengan cara ini siapapun orang yang kita benci, kita akan bisa menyayangi mereka gitu. Meskipun rada susah sih. Kan kemana saja kamu melihat wajah Allah, betul? Tapi memang paling susah ngelihat wajah Allah di orang nyebelin. Susah banget. Allah gini-gini banget ya gitu misalnya. Tapi kenapa keberadaan dia datang ke kita seperti itu? Ingat, itu salah satu wujud Allah lagi ngerob kita, lagi mendidik. Karena bumi ini tempat pendidikan jiwa. Pun sebaliknya kita bisa dijadiin alat didik buat orang lain nggak kira-kira? Nah gitu udah. Makanya nanti terjadi kesalingan gitu. Oke? Oke nggak ini? Nah jadi maksud saya begitu alhamdulillahirobbil alamin itu dapat gitu. Oke. Dan itu tuh bukan kata-kata yang alhamdulillah, bukan, tapi ekspresi hati menyadari bahwa hal ini itu adalah pelajaran penting, bukan pelajaran yang berkualitas untuk jiwa kita, untuk kita hadapi gitu. Sip ya? Oke ya? Berarti tiap hari ketemu Rob nggak? Nah gitu. Makanya kan Rob tertinggi dalam hidup nggak ada lagi pasangan dan anak, udah nggak lagi. Udah aja. Berarti pasangan dan anak utusannya nggak? Iya, makanya dipersatukan. Dan dipersatukannya sesuai sama frekuensi. Nih, kalau pernah nerima surat undangan, pasti ada surat undangan Arum 21 pasti ada tuh. Kemarin baru ada cerita nikah gitu ya. Di surat 30 ayat 21 akan dipertemukan dengan yang dalam tanda petik sejenis. Pernah baca itu nggak? Sejenis itu kan konteksnya jenis frekuensinya. Pasti akan dipertemukan. Gitu. Karena siapa yang jadi pasangan kita itu adalah rob sejati yang akan membuat jiwa kita tumbuh. Udah aja. Makanya pasangan yang terbaik pasti pasangan yang terbalik, udah gitu aja. Udah pasti. Fix. Udah pasti. Reverse pasti. Ya. Iya. Kalau yang satunya rapi, yang satunya berantakan banget, udah pasti gitulah. Berarti maaf ya, pasangan dan anak itu rob yang sebenar-benar rob nggak kira-kira? Makanya doa orang anak ke orang tua pun sebaliknya, robik firli wali walidah, yang nggak pakai Allahumma di situ, karena dia yang mendidik aku. Karena kenapa? Kehadiran orang tua wakilnya dia untuk melakukan pendidikan sama kita. Maka kita ini hidup ini kategorinya pendidikan aja. Kalau mindsetnya dari bangun tidur sampai nanti adalah belajar, kita ngelihat sesuatu, pelajaran apa gitu. Kita akan mencoba mengambil message-nya, bukan mengeluh terhadap peristiwanya gitu. Nah yang bahaya, peristiwa datang diulang-ulang sama dan mirip, pelajarannya nggak dapat. Habis itu komplain, Allah menguji aku, gitu. Nah, padahal nggak ada ujian dari Allah, mah nggak ada. Yang bikin kasus kamu, yang menyelesaikan kamu, kita. Karena hidup ini konteksnya adalah konsekuensi. Jadi besok bangun pagi ngelihat pasangan, ini rob saya gitu. Karena nanti disebut utusan. Tapi jangan lupa, setan juga utusan. Hati-hati. Gitu. Nanti sifatnya banyak lah gitu intinya. Oke? Dapat ya? Jadi konteks rob itu artinya sistem pendidikan. Jadi apapun konteksnya, ini Allah lagi ngerob kita gitu. Dengan harapan begitu kita ngerti robnya, nanti terkoneksi sama Allah gitu. Sip ya? Clear ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia rob, saya akan pakai bahasa yang sederhana aja. Berarti Allah ngerob kita semua, gak satu-satu, person by person, tapi menggunakan sistem besar.
Sistem besar itu dalam tradisi Islam disebut sunatullah namanya. Pernah dengar nggak? Sunatullah itu sunnahnya Allah. Sunnah itu artinya hukum. Berarti hukumnya Allah ini adalah hukum yang akan berlaku untuk siapapun seisi ruangan ini. Bahasa yang sering kita pakai sekarang, inilah yang disebut hukum semesta. Maka kalau kita hidup di alam ini, kita ngelawan hukum sunatullah, hukum semesta, udah nggak mungkin happy aja, nggak mungkin selaras aja. Melawan hukum semesta. Contoh, hukum semesta salah satunya adalah apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Betul ya? Kalau saya nanam cabai, keluar cabai. Nah, nggak ngerti hukum itu, tiap hari nanam cabai, ya Allah, tumbuhkanlah durian. Nah, itu aneh. Pengen keluar durian yang tiap hari ditanam cabai. Pengen dapat kebaikan yang tiap hari dikerjain keburukan. Nggak bisa. Betul nggak? Maka kalau kita buta hukum ini, orang yang buta hukum kepada hukum sunatullah, itulah yang disebut orang yang jahil. Maka disebut jahiliyah. Kan sekarang orang kan suka gini ya, ih dulu zaman jahiliyah kayak sekarang nggak aja ya, benar nggak? Dulu jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan ngomongin timeline waktu, bukan. Kebodohan seseorang terhadap hukum semesta yang kita melanggar terus, tapi kita muter-muter di looping di tempat yang sama gitu. Maka orang jahil, dia akan jauh dari pencerahan yang disebut gelap. Gelap dalam bahasa Arab, zulmat, itulah disebut zolim, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi zolim, jahiliyah, sunatullah, semuanya itu berkaitan dengan robnya Allah, gitu kira-kira. Berarti Allah ngurus alam semesta ini pakai sistem nggak? Iya. Namanya sunatullah. Dan hukum itu berlaku universal nggak? Iya. Maaf ya, mau orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mau ateis, mau agnostik, nanam cabai, keluar cabai, udah gitu aja. Nggak mentang-mentang orang Islam udah haji lagi nanam cabai, keluar durian. Nggak bisa. Bukan itu poinnya. Ya, dapat ya? Clear ya? Berarti pertanyaan besarnya, kita sebagai warganya atau perabotannya atau isinya dari wadah perlu sesuai dan selaras dengan sunatullah nggak kira-kira? Nah, itu intinya. Maka hidup yang chaos adalah saat kita ngelawan terus hukum semesta gitu. Makanya nanti kita ngerti, ini kita disebut mikrokosmosnya, semesta disebut makrokosmosnya, yang punya disebut metakosmosnya, nggak bisa lepas. Maka harmoni tiga-tiga itu. Clear? Oke? Dapat ya? Ya. Gimana kita melawan hukum alam ini? Yang tadi mas. Kalau nanam cabai jadi durian, ya maksudnya tahu, kita semua juga tahu nggak mungkin jadi durian kan? Dalam prakteknya sehari-hari. Pengen orang lain baik ke kita, kitanya jahat terus ke orang lain misalnya. Pengen kehidupan yang harmonis, tapi kitanya chaos terus gitu misalnya. Tapi kalau ada ekspektasi kayak gitu gimana? Terus nggak sesuai kan? Tadi dibilang yang ini itu kan lagi belajar ya. Itu kita lagi disuruh. Iya. Kita berbuat baik. Insya Allah berbuat baik. Tapi kan kadang feedbacknya tuh nggak baik gitu. Padahal kita karena tahu itu punya ekspektasi kan, jadi diri itu punya ekspektasi gitu. Betul. Kalau ketemunya yang nyebelin gitu, ternyata feedbacknya ternyata nggak sesuai ekspektasi, nerusin pertanyaannya. Iya. Berarti kalau sesuatu nggak sesuai sama ekspektasi, yang bermasalah peristiwanya atau ekspektasinya? Ini ya udah. Jadi nggak usah ada ekspektasi. Nah, makanya dari semua kejahilan dan kezoliman akan tumbuh yang namanya ekspektasi. Dapat nggak? Contoh, saya kasih contoh. Nih, ini straight to the point dulu aja ya. Ini karena ini akan kita bahas pelan-pelan.
Allah itu dari kata al dan lah, de lah itu artinya sang realitas namanya. Atau kenyataan. Ya, kenyataan. Contoh. Dalam hidup yang akan terjadi ekspektasi kita atau kenyataan hidup? Jadi pertanyaan tadi masnya, kalau tiap hari komplain sama kenyataan hidup mulu, berarti dia lagi ngelawan hukum alam nggak kira-kira? Nah udah selesai. Makanya satu-satunya problem dalam hidup, kalau sekarang saya sering nanya, masalah banyak nggak? Banyak, enggak. Cuman satu, problem dalam hidup hanya apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Pakai sih lagi ya. Betul nggak? Berarti kalau si ekspektasi lebih besar dari realitas, kita selaras sama hukum semesta nggak? Nah harapannya selalu kebanyakan orang adalah realitasnya yang berubah gitu. Semoga dia berubah. Betul nggak? Padahal hukum semesta nggak ada yang bisa ngerubah orang lain. Alih-alih dia yang berubah, aku yang merubah responnya. Oke sampai sini? Clear ya? Nah, dapat ya Bu ya? Ya. Boleh banget. Ingat loh ya, ekspektasi bisa jadi masalah, tapi bukan nggak boleh punya. Tapi jangan dituhankan gitu. Ekspektasi buat setting goal. Apapun itu. Contoh. Kan kalau kita mau punya cita-cita, punya target, pasti ada ekspektasi dong. Iya kan? Sok bikin yang sekeren-kerennya, yang seperfect-perfectnya, udah. Tetapi, apapun nanti kenyataannya, terima gitu. Iya, serah ya. Gitu intinya. Yang penting Nah, sama prosesnya. berarti pertanyaannya, yang lebih asik apa coba? Ekspektasiku sama dengan Nah, itulah nanti yang disebut mencari ridho Allah. Once ekspektasi kita selaras dengan hukum semesta, selaras dengan keinginan Allah, nah itu namanya diridhoi gitu. Sorry. Ya. Kalau misalnya ekspektasi itu nggak sesuai sama, kan Allah kan ada kode dan kode gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya emang takdir kita miskin gitu, Ah. kita berekspektasi itu kaya. Itu kan berarti kan kita tahu Allah sudah memberikan jalan kita sebagai orang miskin misalnya gitu ya. Ya. Kita berekspektasi untuk jadi kaya, jadi kan nggak akan bisa ketemu nih sama takdir Allah. Ya. Pertanyaannya, miskinnya ukurannya apa? Betul nggak? Iya. Apa namanya? Apa yang sudah ditakdirkan sama Allah, tapi apa namanya ekspektasi kita tuh kita nggak bisa berekspektasi, tapi kita tahu Allah tuh di akhir Allah sudah punya takdir yang untuk kita. Gitu. Gini. Jangan berpikir takdir itu sesuatu yang fix gitu. Tapi takdir itu adalah variabel. Ukurannya tuh nggak gini. Itu tergantung ikhtiar juga. Oh iya. Jadi sebenarnya maaf ya, Allah tuh menakdirkan saya jadi orang bego, nggak bisa sih sebenarnya. Kan disuruh sekolah. Sip ya. Tapi sesanggup apapun kita melakukan itu, ada titik yang memang porsi pada saat itu ya segitu. Gitu. Contoh. Pernah dengar kodo dan kodar nggak? Apa bedanya? Yang satu do, yang satu dar. Gitu. Gini. Ada kodo, ada kodar. Kodar nanti selaras dengan takdir atau kadar atau ukuran. Jadi kodo itu adalah suatu ukuran. Tetapi kodo itu adalah keputusanmu. Your free will. Contoh. Makan cabai pedas nggak? Itu kodar namanya. Karena apapun hukum, makan cabai pasti. Tapi seberapa pedas tergantung kamu makannya berapa banyak. Dapat? Berarti pedasnya pasti nggak?
Tapi kepedesannya tergantung kodoknya. Tapi ukuran cabai itu pedes pasti nggak? Pasti. Kaca dilempar batu pecah misalnya. Tapi seberapa pecahnya tergantung kekuatan lempar, jarak lempar, besar batu gitu. Nah, jarak lempar, kekuatan dan seterusnya itu kaitannya sama apa? Sama keputusan. Cek. Nah, dah. Oke? Nah, mungkin tadi bicara mengenai Ya. mungkin kan sebenarnya kita itu emang hidup itu selalu diminta untuk berusaha. Tuh. Kita nggak pernah tahu apa yang kejadian ke depan kan. Tuh. Dalam konteks miskin, kaya, misalnya contoh paling gampang ya. Siapa yang tahu bahwa kita itu ditarikan? Kita nggak ada yang tahu. Yang penting kan kita berusaha gitu loh. Tuh. Betul. Karena Jadi jangan salah kaprah gitu loh. Udah berusaha berapa kali, kemudian mengambil kesimpulan, Allah nggak baik ke saya bahwa saya adalah miskin. Itu kan salah. betul. Kita mati kan kita harus berusaha terus. Betul. Siapa tahu nanti setelah itu jadi kaya bukan contoh ini. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, ukuran miskin kaya itu tergantung ekspektasi. Betul nggak? Karena kenapa? Ukuran miskin dan kaya seseorang nggak ada yang sama, tergantung programnya gitu. Itu poinnya. Nah, cuman balik lagi tadi, bukan berarti kita jadi kalau ngomongin kalau gitu nggak ada ekspektasi, jadi hidup apatis aja gitu misalnya. Kan enggak juga. Cek, oke? Sambil dicas ya. Oke dulu sampai sini. Paham ya? Jadi maksud saya gini, jangan terpaku bahwa kayaknya ini udah takdir deh. Enggak gitu. Makanya di satu sisi, di surat 13 ayat 11 itu ada kalimat gini. Aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu nggak mau merubah gitu. Betul nggak? Mati aja oke nggak? Kedengeran nggak? Nggak apa-apa lah ya. Ya ini cuman buat nyimpen mic aja. Oke sampai sini? Dapat? Gini saya mau nanya, teman-teman datang ke sini takdir bukan? Dengerin dulu pertanyaannya. Kita yang datang ke sini, siapa yang menentukan? Allah. Iya. Ini kejadian nggak duduk di sini? Nah, ini udah jadi takdir gitu. Ini udah ketetapan. Maka yang namanya takdir bisa disebut takdir kalau udah kejadian, itu udah takdir. Kalau belum kejadian, halu namanya. Sip ya? Clear ya? Nah sekarang saya tanya, setiap kejadian datang dari keputusan nggak? Nah gitu. Yang bahaya, waktu ngambil keputusannya nggak sadar. Istilahnya gini lah, nggak sadar nanam cabai, nanam lagi, begitu sadar udah berbuah cabai. Buset, ini cabai siapa yang nanam? Lah, kan kamu dari kemarin nanam cabai mulu gitu. Paham nggak maksud saya? Karena kenapa 98% yang kita lakukan keseharian emang nggak sadar sih. Iya, 98% yang kita lakukan keseharian itu cuman program yang diulang-ulang. Jadi autopilot. Kebayang nggak? Nanam yang sama tapi harapannya semoga hidup lebih baik. Nah gimana? Gak mungkin gitu. Yang dikerjakannya itu aja, yang dipikirin itu aja, level kesadaran di situ juga, nggak mungkin meluas gitu. Maka ukuran dewasa bukan timing, tapi jiwa yang bertumbuh. Maka tua pasti, dewasa pilihan, choices. Jadi menua belum tentu, dewasa belum tentu. Karena nanti itu urusannya di jiwa gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Tar. Kok mati sih? Ntar ya, takut kepotong. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Aman? Clear ya? Dah, sedikit. Berarti segala bentuk apapun yang namanya terjadi di semesta raya nggak bisa lepas dari hukum ini. Sunatullah, hukum universal, hukum semesta. Ya, itu dulu nih.
Dan hukum ini mau sama siapapun berlaku aja. Mau dimanapun berlaku aja. Karena ini yang disebut nanti hukum universal. Nah, nanti dalam hukum universal ada hukum-hukum parsial, namanya moralitas. Moral di satu tempat dengan moral di tempat yang lain beda nggak? Beda. Berbeda moral tapi satu hukum besar. Nah, nanti biasanya yang ribut di urusan moral sih. Nanti berantemnya di situ. Orang Jawa abis makan nggak sopan. Tapi di Medan abis makan menghormati gitu. Nah, jangan salah tempat gitu maksud saya. Sip ya? Karena nanti setiap peradaban akan membentuk moralnya masing-masing. Nah, produk budaya nanti namanya agama gitu. Jadi nanti kita ngerti bahwa setiap agama adalah bridge untuk menyelaraskan kita dengan hukum semesta, hukum alam. Sehingga nanti kita ngerti bahwa ini semua akan ada dalam perjalanan panjang. Sehingga nanti kita akan menyadari bahwa, maaf ya, orang yang religius belum tentu selaras dengan hukum semesta. Dia nggak makan babi tapi korupsi gitu. Babi haram, korupsi, ya udah nanti lagi gitu. Karena buat dia babi nggak suka, uang suka. Berarti bukan masalah halal dan haram, itu suka atau enggak gitu intinya. Bener nggak ini? Aku kan nggak makan babi tapi korupsi, ya udah gitu. Aneh. Sip ya? Dapat ya? Dah. Sekali lagi nih. Berarti kalau begitu dalam konteks ini semua kita hanya akan tunduk dalam hukum yang tertinggi disebut dengan yang namanya sunatullah atau hukum semesta gitulah kira-kira. Nah, teman-teman, saya mau memperkenalkan satu terminologi ini dalam teologis. Law, hukum, dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Maka hukum besar ini disebut Taurat, gitu kira-kira. Jadi ini bukan ngomongin buku, bukan. Tapi ini yang nanti disebut sebagai hukum Taurat. Maka kalau kita nggak selaras dengan hukum Torah ini, hukum semesta ini, kita nggak selaras dengan hidup gitu. Nah, nanti dianalogikan jadi beberapa kitab-kitab gitu. Makanya di rukun Islam, di rukun iman, mengimani semua kitab gitu nggak kira-kira? Nah, artinya apa? Knowledge yang kamu punya nggak bisa nggak selaras dengan semesta gitu. Oke, sampai sini? Sip ya? Berarti maaf nih. Bisa nggak orang sangat tunduk patuh sama hukum agamanya, tapi menentang terus hukum semestanya? Bisa nggak? Gitu maksudnya. Makanya mempelajari Islam, kunci utamanya ujungnya apa? Menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti ketika kita belajar dan menjadi Islam tapi tidak menjadi rahmat bagi semesta alam, kita tidak masuk kepada keselarasan universal. Oke? Sip? Oke, ini? Dapat ya? Nanti mulai ngerti, ya ampun ini kenapa gini, kenapa? Dan semuanya nggak ada yang salah. Semuanya hanyalah proses bertumbuh gitu. Jadi hidup tuh nggak ada yang salah, nggak ada. Cuman tempat sarana berlatih pilihannya mau berubah atau enggak. Dan maaf banget, tidak ada yang membuat kita berubah kecuali kita yang mau berubah. Titik. Rumusnya, my life is my making. Titik. Udah. Jangan nunggu keajaiban semoga nanti hidayah ada. Nggak akan ada. Nanti yang akan ada yang nolong, udah nggak akan ada. Kenapa? Karena hukumnya semua yang terjadi perubahan di dalam akan merubah perubahan yang ada di luar gitu. Jadi kalau kitanya nggak mau merubah ke sini, yang di luar nggak akan ikut berubah. Nggak mungkin gitu. Sip ya? Jadi nanti kita ngerti. Ada pertanyaan? Oh ya, oke. Jadi nanti kita ngerti ibadah kepada Allah itu maksudnya apa? Menghambakan diri kepada hukum semesta. Salah satu caranya apa? Sholat. Karena waktu sholat jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang, kesadarannya tinggi, hukum kita akan selaras gitu. Jadi sholat tujuan bukan jembatan. Puasa tujuan bukan jembatan. Umroh haji tujuan bukan
tidak ada ritual yang dijadikan tujuan. Tujuan akhirnya apa? Selaras. Ya maaf ya, rajin sholat tapi rajin ngegosip gitu, aneh. Berarti dia muter-muter di jembatan nggak nyampe-nyampe, bener nggak? Makanya di Quran ngomong inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan Yang menarik dalam pembelajaran teologis di masyarakat kita, yang ditekankan pasti udah sholat atau belum. Tapi lupa diajak ke sini, gitu. Lupa diajak ke outputnya ke sini, karena segala bentuk apapun dari keputusan kodok kita, value tertingginya apa? Akhlak, udah nggak ada lagi. Perilaku. Karena nanti yang akan membuat kita gini, perilaku adalah cerminan jiwa. Jadi teman-teman maaf ya, please kita perlu ngerti ini. Semua orang akan memperlakukan kita seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Udah gitu aja. Kalau dia jahat sama kita, berarti dia sering banget jahat sama dirinya sendiri. Fix. Kenapa? Oh, bukan urusan kita juga mau sadar atau enggak sih? Iya. Karena tiap orang punya tingkat kenyamanannya masing-masing. Ingat loh, tiap orang hanya akan melakukan apa yang menurut dia nyaman. Titik. Benar salah belakangan, nyaman dulu aja. Jadi kalau kita menyadari ini dan sadar dan ngerti bahwa oh dia lagi nyaman di situ, ya udah. Kenapa? Karena titik tumbuh kesadaran itu pasti sesuai dengan jatuh temponya masing-masing gitu. Gak bisa dipaksain. Nah yang bahaya, maaf ya, orang nyaman untuk mendekat kepada Allah dengan zikir, boleh nggak? Orang nyaman mendekat ke Allah pergi ke gereja, boleh nggak? Ke Tuhan, ke wihara, boleh nggak? Udah. Maka salah satu indikator parameter kalau kita udah mulai selaras dengan hukum semesta, indikator parameternya apa? Nggak rese lagi sama keyakinan orang, udah gitu aja. Nah yang bahaya, aku nyaman dengan caraku, maksa orang lain ngikutin cara aku gitu. Pernah dengar gini nggak? Lakum dinukum. Nah artinya apa? Bagiku aku yang nyaman, bagi kamu yang nyaman, udah. Tapi kita bersatu dalam kemanusiaan ya, gitu loh. Urusan cara udah masing-masing aja. Tapi maaf nih, ketika orang punya jiwa di resolusi rendah, dia akan melihat kelompoknya gitu. Beda simbol, kafir. Bisa begitu nggak? Iya. Beda, nggak usah beda agama lah. Beda satu agama, beda cara sholat di sini sama di sini, ribut loh. Nah yang bener tuh di sini enggak di sini. Padahal dua-duanya belum pernah ngelihat langsung Nabi Muhammad sholat, bener nggak? Iya. Yang gini-gini ribut, kunut nggak kunut berantem, bener nggak? Beneran. Jadi sekarang gimana mau selaras sama hukum semesta, sama si partikularnya aja masih berantem gitu. Sama halnya kita ngomong tiap hari persatuan, tapi yang tiap hari kita lakukan perpecahan, yang nggak bisa. Aneh. Oke? Clear ya? Dapat ya? Dah. Berarti dalam konteks apapun ini, sekali lagi nggak bisa lepas dengan hukum yang namanya hukum sunatullah, hukum semesta. Dalam bahasa Quran ini sering disebut semuanya sudah didesain dalam lauhil mahfuz, kalau pernah dengar. Dan kita nggak bisa lepas dari hukum itu gitu. Nah, hukum tertinggi dalam konteks ini itu disebut dengan yang namanya, kalau pakai bahasa Inggrisnya itu disebut oneness. Hukum keilahian. Hukum kesatuan keilahian. Ya, nanti kita akan ngerti. Sampai sini dapat dulu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti yang membuat kita tidak selaras dengan hukum adalah tergantung asupan jiwanya. Tergantung program yang dimasukin ke jiwa kita masing-masing. Tapi jangan lupa, setiap jiwa yang memiliki beda program, tapi esensinya, sumbernya sama nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi orang yang bisa ngerob dengan baik, gitu ya kira-kira, yang robul alaminnya oke,
dia nggak ngelihat casing, dia nggak ngelihat jiwa, tapi dia ngelihat sumber. Contoh. Allah ini kan Sang Maha Hidup. Makanya dia memercikan Sang Maha Hidup kepada kita semua, bentuknya namanya ruh. Oke? Berarti kita semua seruangan ini ada ruhnya nggak? Datang dari tempat yang sama nggak? Berarti ruhnya itu nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, kadarnya pasti sama. Sip? Pertanyaannya berarti di ruangan ini yang beda ruhnya atau jiwanya? Gitu. Sumbernya sama, percikannya sama. Jadi ruangan ini bukan beda sumber, bukan beda percikan, tapi satu, beda tingkat pelit misalnya. Bisa nggak? Bisa. Itu urusan jiwa. Beda tingkat marah-marah, beda nggak? Beda tingkat kejulidan, beda tingkat emosi, betul nggak? Iya. Itu urusan di wilayah jiwa. Maka jiwa ini nanti akan menjadi sesuatu yang unik dan otentik gitu. Cetakannya. Karena kita nanti akan menyadari bahwa si jiwa ini gini. Kalau ruh datang langsung dari Allah nggak pusat? Kalau jiwa nggak dibentuk. Karena jiwa ini datang dari pihak lain nanti. Dari ibu kita, dari ayah kita, dari lingkungan, dari guru, terbentuklah yang namanya jiwa. Karakternya ada di situ nanti. Sip ya? Maka ketika si karakter ini tidak selaras dengan universal, pasti chaos. Nah intinya, man arafah nafsah faqad arafah, kalau kamu mulai mengkalibrasi jiwamu selaras dengan hukum semesta, maka kamu akan selaras dengan Allah gitu. Salah satu esensi yang paling sederhana, the law of oneness, hukum keilahian. Sadarilah bahwa dalam setiap siapapun pasti ada percikannya gitu kira-kira. Oke? Contoh. Teman-teman kalau ngelihat orang ya, yang langsung kelihatan kan wujudnya, betul nggak? Nah, wujud yang kelihatan langsung di storing kepada memori kita. Di mana memori kita tempat penilaian baik buruk, oke nggak oke. Sip? Pernah nggak ngelihat orang ngelihat, gitu pernah nggak? Ya. Begitu kita komplain sama orang, kira-kira kita komplain sama orangnya atau sama program kita? Nah, kenapa? Nggak cocok sama yang gua suka gitu. Oke? Berarti begitu saya menilai dengan rekaman program jiwa kita, saya sedang tidak melihat seapa adanya. Tapi saya melihat seapa akunya. Dengan kacamata bias namanya jiwa. Dengan kacamata bias bahwa aku tuh nggak suka yang gini, nggak suka yang gitu, kebetulan ngelihat orang yang gitu ngomong jelek gitu, akhirnya komen. Berarti komentar itu datang dari orang atau datang dari jiwanya? Nah, berarti ketika ada orang yang nyakitin kita, sebenarnya sakitnya udah ada di jiwa nggak kira-kira? Nah gitu, semuanya udah ada di jiwa gitu sebetulnya. Maka setiap siapapun yang datang ke kita sebetulnya utusan-utusan untuk mengingatkan ada luka yang perlu kamu sembuhkan di dalam jiwamu gitu. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, siapapun yang terlahir pasti banyak diinstal luka sama orang tuanya, udah pasti aja. Banyak diinstal luka sama lingkungannya, udah pasti aja. Karena itu permainan hidupnya ada di situ gitu. Sampai sini oke? Sip? Dapat ya? Nah, berarti pertanyaannya, program jiwa ini kita sebut program. Oh, kalau di filmnya si Keanu Reeves itu disebut Matrix. Nonton Matrix nggak? Nah, berarti kita lahir ke dalam Matrix nggak? Ini ada dua statement ya, mana yang benar? Lahir dari dunia, lahir di dunia atau lahir ke dalam dunia, yang mana? That's it. Berarti dunia kita sama nggak? Iya. Ulangi. Kita ini hidup di dunia atau hidup di bumi? Hah? Bumi dengan dunia beda-beda. Bumi itu placementnya. Dan bumi juga bukan nama planet Earth, bukan, beda ya. Fil art itu adalah wadah. Jadi kita hidup dalam, anggap aja bumi aja udah supaya gampang ya. Tapi sebenarnya nanti kita ngerti, ingetin, nanti kita garis bawahi, Earth sama art itu dua hal yang berbeda.
Beda ya. Ard itu bumi, dalam Quran itu bukan planet bumi, bukan. Kebetulan planet ini namanya bumi. Jadi diciptakan di bumi, bukan ngomongin planet bumi, bukan. Nanti kita ngerti itu. Anyway. Sama-sama lahir di Jakarta, tapi punya gini. Sekarang ini semua ditanya tentang Jakarta, punya opini beda-beda nggak? Iya, karena dunianya beda-beda. Dapat ya? Berarti kita lahir ke dalam dunia nggak? Iya, dunia siapa? Minimal dunia keluarga kita. Maka setiap jiwa itu tumbuh dari apa? Dari recording dunia sekitarnya yang membentuk pahatan kita. Berarti hari ini kita terpahat nggak? Siapa yang memahat? Kebanyakan orang lain. Ibu kita mah tok, padahal nggak cocok nih sama bahan dasarnya. Bapak mah tok, udah dipahat. Akhirnya jadi kaku kayak patung gitu. Padahal patung ini nggak sesuai dengan esensinya. Contoh, anak punya bakat lukis, benihnya lukis. Tapi ibu bapaknya dokter, tiap hari dipahat jadi dokter terus, tok. Dipaksa suruh jadi dokter, kerjanya dokter dan praktek. Kira-kira si anak ini bakal happy nggak? Kenapa? Nggak sesuai sama benihnya. Nah, 98% kita dipahat tidak sesuai dengan benihnya. Itu aja intinya. Berarti kita hasil pahatan orang lain nggak? Ya gimana nggak hasil pahatan, mau ngapa-ngapain aja lihat dulu itu oke nggak, gara-gara dia ikutan ngambil keputusan gara-gara itu, nyari validasi terus, yang akhirnya kita nggak punya opinion by self dalam konteks dimana itulah nanti yang disebut sebagai yang namanya self awareness gitu. Berarti pertanyaannya, kalau kita dipahat sama orang lain akan banyak sesuai dengan semesta atau enggak kira-kira? Enggak lah. Kenapa? Karena pinjem omongan orang, pinjem pemikiran orang, pinjem semuanya. Kita cuma nyampe, pokoknya katanya. Makanya kita ini adalah di crafting gitu ya. Kita dipahat sama external world, dan kita sekarang lagi belajar memahat diri sendiri sesuai dengan konteks misi jiwanya gitu intinya. Berarti kita udah terperangkap dalam matriksnya kira-kira? Iya, matriks bener salah. Contoh. Ini saya ngambil contoh yang ekstrim nih. Ada orang lahir di keluarga Muslim, ada orang lahir di keluarga Katolik. Saya kalau lahir di Vatikan mungkin nggak jadi Islam, betul? Berarti kelahiran kita, apa yang kita hadir dalam konteks kelahiran kita, ditempelin nggak? Iya. Saya jadi Islam tuh karena ditempelin aja sih dengan agama Islam. Dikasih tahu, Abu, kamu nama Tuhannya Allah, nama nabinya Nabi Muhammad, sholatnya gini, ininya gini. Apalagi misalnya saya lahir di keluarga yang sangat konvensional, di luar kamu neraka. Saya terpahat gitu nggak kira-kira? Berarti begitu saya ngelihat semua orang di luar agama saya, neraka, gitu nggak kira-kira? Berarti saya lagi terjebak di matriks nggak? Nah, gimana mau ngelihat Allah di orang yang beda agama? Ketika matriks sudah menghijab kita, matriks sudah membejarakan kita dengan stigma, dogma, doktrin, belief system bahwa di luar Islam neraka. Betul nggak? Belum nanti datang figur otoritas, guru. Dikuatin lagi tuh sama guru-gurunya. Dikuatin lagi tuh sama lingkungannya. Akhirnya jaraknya makin jauh nggak kira-kira? Iya. Akhirnya dia menguasai hukum agama tapi tidak selaras dengan hukum semesta gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Nah, padahal semua agama, wabil khusus kalau kita ngomongin dalam tradisi Islam ini adalah jembatan untuk kita selaras dengan sunatullah. Makanya di Quran selalu dikatakan hadza basoirulin nas, kalimatnya nas loh. Quran pedoman bagi manusia, haji untuk manusia. Ini kan nggak ngotak-ngotakin sebagai identity sebenarnya. Nah, jadi singkat cerita, apa yang pengen saya garis bawahi di pertemuan kali ini, sadarilah bahwa kita nggak bisa lepas bahwa we are all connected. Kita semua saudara satu ruh, gitu kira-kira.
Makanya ruh dalam satu bahasa disebut rih. Rih itu disebut udara, yang pernah kita bahas tuh. Mau agamanya apapun menarik udara yang sama, maka disebut saudara. Berarti kalau kita saudara, satu sumber nggak kira-kira? Ya kenapa berantem sih gitu? Berarti sumber berantem datang dari mana? Nih, di sini, di sini, di sini, dan ketidaksesuaian dengan ini gitu. Nah, pertanyaan besarnya, berarti keselarasan kita dengan semesta berproses nggak kira-kira? Nah, gitu. Bahasa gampangnya, semakin selaras dengan proses hukum semesta, itulah yang disebut makin dewasa. Maka indikator parameter orang yang lebih islami, progresnya bagus. Satu, makin dewasa. Apa indikator parameter orang yang makin dewasa? Hidupnya semakin tidak banyak konflik. Bukan nggak ada masalah, tapi tidak penuh dengan konflik, nggak penuh drama gitu. Karena kenapa? Di dalamnya diisi dengan pengertian. Nah, berarti kita semua lagi ongoing proses nggak sebenarnya? Ah, gitu. Kebetulan kita terlahir di dalam tradisi agama Islam. Yuk pakai kendaraan ini untuk selaras dengan ini gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa ngomong kendaraan yang lain salah, karena jangan-jangan dia juga nggak milih gitu. Nah, makanya teman-teman, maaf ya, orang yang lahir udah langsung Islam, rata-rata pengetahuan Islamnya beda jauh sama orang yang sekarang-sekarang baru masuk Islam gitu. Karena yang masuk biasanya belajar dulu, didalamin dulu. Yang udah lama, alah udah Islam. Mindset di sini apa? Yang penting Islam, nanti masuk surga. Ada koma sih, meskipun ke neraka dulu bentar gitu misalnya. Misalnya, kan jadi dogma nggak? Jadi stigma nggak? Jadi belief. Ingat, ada orang yang memang dalam konteks believer, main percaya aja. Tapi di Islam nggak diajarin untuk jadi believer, maka disuruh aku bersaksi. Jadi yang selalu saya garis bawahi, teman-teman, please di dalam dirinya tolong ada punya ruangan yang namanya ruangan skeptis namanya. Ada apa-apa tuh jangan diyahin dulu gitu, langsung oh bener, tar dulu, simpen dulu tuh di ruangan si skeptis ini. Mau yang ngomongnya kiai kayak ustadz, ulama, mau yang ngomongnya siapa, simpen dulu di sini. Kenapa? Karena yang nyampe ke kita semuanya adalah informasi. Dan informasi ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik realisasi realitasnya oke setelah kita mengalami langsung. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah percaya omongan saya. Karena ini saya cuma berbagi informasi, simpan di ruangan skeptisnya, siapa tahu besok-besok ada sesuatu dikunyah. Nah, ini nih. Maka kalau udah itu terjadi dan kita menjadi takdir dan kejadian, baru bisa ngomong Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah, karena kenapa? Kejadian. Sekarang lagi baca Quran, isinya nggak ngerti, tutup Shadaqallahul Azim. Gitu nggak? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ditanya, ya barusan emang isinya apa? Wallahu alam bisawab. Gimana sih gitu? Shadaqallahul Azim tapi nggak ngerti isinya, kan aneh. Betul nggak? Iya, padahal sodakta itu setelah kita membenarkan berdasarkan udah bukan pinjam telinga, pinjam kata-kata, pinjam pengalaman, tapi aku mengalami langsung gitu. Jadi, yuk mulai belajar supaya gini. Saya langsung supaya pakai bahasa gampang aja ya. Setiap rekaman-rekaman jiwa itu akan menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Ingat loh, kita ini tukang rekam. Dari lahir sampai sekarang tuh ngerekam terus. Jadi rekaman di dalam diri kita banyak nggak? Ah gitu. Peristiwanya udah ganti, rekamannya nggak mau ganti gitu. Makanya kita terjebak dalam rekaman terus. Itu namanya ilusi. Peristiwanya realitasnya udah A, tapi di rekamannya masih B. Akhirnya apa? Konflik. Nggak gitu. Dan rekaman yang paling luar biasa dan kita selalu kaget dalam keseharian, bangun tidur ngaca, pasti kaget. Begitu ngelihat muka, bukan gua nih, nah ini baru gua nih. Betul nggak? Karena begitu ngelihat kaca, beda sama rekaman yang biasa, beda nih. Nah ini baru nih. Sip ya? Berarti di jiwa banyak rekaman-rekaman nggak? Di mana rekaman ini jangan-jangan bertolak belakang dengan kenyataan. Contoh.
Pernah nggak ada orang yang menyakiti hati teman-teman? Kalau jawabannya sering, bahaya aja ya. Nah, sekarang saya tanya. Pertanyaan nih. Kalau orang nyakitin hati kita, omongannya nyelekit ke hati kita, ingat, omongan direkam sama jiwa. Betul? Nah, besok-besok orangnya nggak ada nih, tapi rekamannya? Sekarang saya tanya, yang kenyataan orangnya atau rekamannya? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ini orang ngomong, kenyataan, masuk ke rekaman, benar? Orangnya udah nggak ada. Makanya kalau benci sama orang, mau di orang ini yang kita benci nih, dililitin ke SpaceX-nya si Elon Musk, dipindahin ke Mars, bencinya masih ada, nggak ngaruh gitu. Betul nggak? Berarti bukan masalah orangnya, tapi bermasalah sama rekaman jiwanya. Dia nyakitin kita sekali, tapi tiap hari kita curhat sama teman, ngomongin terus, aku disakitin sama dia gitu. Kita bisa memutar rekaman itu ratusan kali nggak? Bahkan ribuan kali nggak? Jadi yang lebih jahat siapa? Itu segitu. Dia tuh ya lah, dia ngomong sekali, kamu ulang berulang kali. Betul nggak? Berarti bakal jadi rekaman jiwa nggak? Habis gitu di playnya nggak sadar lagi, dia begitu ngelihat bajunya yang mirip, zut, langsung ingat dia, zut, play lagi. Ngelihat tempat, ingat dia, play lagi. Di play ulang-ulang nggak? Dan saya selalu bilang bahwa 98% kita mengalami itu gitu. Looping gitu lagi. Kalau nggak sadar dan nggak bisa mau dan nggak mau berubah, nggak akan merubah aja udah. Sip ya? Jadi yang lebih bermasalah orangnya atau rekaman di jiwa? Nah, kalau rekaman di jiwa dan jiwanya udah sifatnya kira-kira yang kemarin bahas mutmainah, jiwanya terlatih, nggak lama rekamannya, nggak menguasai diri kita, nggak hilang, tapi nggak ganggu gitu, nggak bisa hilang juga, tapi nggak ngeganggu. Itulah kekuatan memaafkan. Letting go tuh ada di situ gitu. Maka orang yang nggak letting go akan cenderung nggak bisa ngelihat Allah di mana-mana gitu. Jadi dia pakai kacamata jiwanya terus ngelihat siapapun gitu. Kan kita punya kategori ya. Kategori yang baik tuh gini. Kalau nggak jelek, jelek, baik. Yang kemarin kita bahas lah. Maaf ya. Orang yang pesek disebut pesek bukan gara-gara peseknya. Nah, karena dia punya mindset yang keren itu yang mancung gitu. Makanya pesek lu. Emang iya. Tapi kenapa marah? Karena dia punya rekaman bahwa yang keren itu yang hidungnya nggak gini gitu. Nah, yang lucu, rekaman orang lain bisa banyak hidup di dalam diri kita, tapi kitanya nggak pernah aware sama diri sejati gitu. Yang tiap kali muter tuh rekaman orang lain, ngelihat Instagram orang liburan, aduh saya sedih lagi. Terus diulang, ngelihat ini gitu, ngelihat terus aja diulang-ulang, looping. Berarti gimana kita mau relate sama ini kalau ininya nggak diurus gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Terakhir gini. Mau AC, mau lampu, mau kipas. Yang lagi kita lihat itu tampilannya. Oke? Tapi kalau kita tembus pandang ke resolusi jiwa yang lebih tinggi, ke kesadaran yang lebih tinggi, aku tidak melihat AC, aku tidak melihat kipas, tapi aku juga tidak melihat lampu. Yang aku lihat adalah listriknya. Karena AC bisa nyala karena ada listrik, kipas bisa nyala karena ada listrik, lampu bisa nyala karena ada listrik. Aku tidak mendikotomikan ketiga ini, aku melihat sumbernya langsung. Tapi kan itu perlu waktu lama, bener nggak? Begitu melihat AC, aku melihat listrik, kan aneh. Betul nggak? Karena listrik ada di belakang AC-nya. Quote and quote, di belakang itu tidak tampak, tapi itu sumber hidupnya. Berarti tidak tampak tapi menjadi sumber. Dalam bahasa Quran nanti disebut goib, gitu loh. Gini, listrik, mau tahu ada listrik atau enggak, kalau ini nyala, kita bisa ngomong itu ada listrik nggak? Iya, kalau ini nggak nyala, kita ngomong nggak ada listrik, betul nggak? Listrik kelihatan nggak? Kecuali kalau dipegang nah ada lah gitu ya, boleh lah. Tapi ngapain juga. Tapi intinya aku bisa melihat listrik dalam kipas karena aku tahu ada aliran yang menghidupkan dia. Dianya mah nggak hidup. Oke nggak nih?
Berarti kalau kita punya kemampuan resolusi jiwa yang agak tinggi, saya ngomong resolusi itu gini, teman-teman. Nokia 7650 sama iPhone 16, megapikselnya beda nggak? Beda, meskipun objeknya sama, pakai Nokia 7650 blur. Betul nggak? Nah, pandangan kita sama hidup itu tergantung megapiksel kita. Jadi bahasa gampangnya, Allah mah itu-itu lagi, itu-itu juga, tapi tergantung megapiksel kita ngelihat Allahnya gitu loh. Kalau kita kebanyakan main di resolusi rendah, ya udah nggak jelas. Maka begitu naik ke resolusi tinggi, ya ampun, ini ternyata dari hidupnya listrik. Berarti aku ngelihat listrik. Di situ baru mulai sadar, kemana saja aku melihat listrik. Nah, resolusi rendah nggak bisa nyampe ke listriknya. Ini kayu kayaknya jelek deh, gitu loh. Ini kayaknya nggak oke. Kayaknya si baling-balingnya kayak gitu loh. Paham ya? Berarti kalau kita dengan resolusi tinggi ngelihat siapapun dengan resolusi dengan oneness ini, maaf ya, once aku tahu di dalamnya ada Allah juga, kan nggak kuasa ngejelekin dia gitu. Gimana kita mau ngejelekin sesuatu yang isinya di dia dan isinya di aku sama? Apalagi nih kalau udah lebih dalam lagi, bahwa jahat sama dia sama dengan jahat sama aku, menolong dia sama dengan menolongku. Karena kenapa? Pada dasarnya dalam konteks di resolusi yang lebih tinggi, udah nggak ada aku dan kamu, yang ada kita, kami. Karena pemisah kita hanyalah tubuh fisik dan jiwa. Dan tubuh fisik dan jiwa itu bukan diri yang sejati, itu kemasannya aja. Karena dua balon udara, yang satu merah yang satu kuning, isinya sama-sama hidrogen ya? Hidrogen nggak kira-kira? Iya. Tapi yang merah udah kelamaan merah, lupa hidrogennya. Yang kuning kelamaan kuning, lupa hidrogennya. Jadi dia menganggap si merah dan si kuning ngejelekin. Dua-duanya ditus. Dua-duanya jadi hidrogen yang sama gitu. Sip. Aduh, diam gini, oke nggak ini? Dapat ya? Nah, once kita punya resolusi lebih tinggi, itu pasti akan membuat jiwa kita lebih tenang. Udah gitu aja. Less konflik aja udah. Kenapa? Kita akan sangat mudah untuk menerima. Kita akan sangat mudah untuk letting go. Kenapa? Ngerti secara basic knowledge-nya gitu. Nah, disitulah nanti kita akan bicara ngerti. Kan sekarang rob dulu nih. 2 pertemuan lah, insya Allah ini beres nih. Baru nanti di terakhir nih, robnya beres, maliknya beres, baru bisa ngomong la ilah. Baru di sini nanti nih. Jadi la ilaha itu bukan la ilah, bukan. Tapi kesadaran bahwa tidak ada lagi ekspektasi, tidak ada lagi konsep, tidak ada lagi matriks, semuanya hanya dia. Maka aku lebih dekat kepada dari urat leher, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Nah maaf nih, bahasa ini akan susah sama orang-orang di resolusi rendah. Kenapa? Dia menuhankan konsep gitu. Tapi semua orang pasti akan begitu, nggak apa-apa. Karena kenapa? Tingkatan kesadaran gak ada yang bisa yang memaksa, nggak bisa. Maka kalau dia di level TK, ya udah turunin ke bahasa TK. Jangan ketemu anak TK, yuk belajar kalkulus, pusing kasihan. Maka ikutilah bahasanya. Artinya apa? Puncak tertinggi dari skill hidup, nggak bisa enggak. Itu namanya bijaksana. Full of wisdom, bahasa Korea disebut hikmah gitu. Oke? Sip ya? Jadi sekarang kalau ngelihat kesulitan, masalah apa, ingat, Rob nih lagi kerja. Ada apa nih? At least begitu sadar Rob, kita nggak terlalu reaktif gitu. Tar, Rob lagi kerja nih, ada apa? Begitu ada apa, kita punya spare antara action dan habits. Karena kalau kita nggak punya spare, setiap peristiwa kita akan reaksinya dengan hal yang sama terus gitu. Berarti ketika kita mulai merubah reaksi terhadap peristiwa, hidup pasti akan berubah. Maka cobalah reaksi yang lain terhadap peristiwa yang diulang-ulang terjadi gitu. Jangan-jangan kenapa peristiwa itu ada datang terus, karena aku masih mereaksi atau masih merespon dengan state yang sama. Maka
tidak akan ada masalah yang selesai kalau kita tetap menggunakan kesadaran di tingkat ketika masalah itu datang. Contoh-contoh, kita di level 5, masalah datang di level 5. Kalau kita masih di level 5, masih sejajar sama masalah nggak? Maka kita naik ke 7 dong. Maka kalau kita ke 7, masalahnya jadi kecil. Gitu. Nah, kalau kita ada di level yang sama terus sama masalahnya, ya kita akan muter dengan masalah. Tapi kita ngerti lagi, masalah adalah sistem ngerobnya. Begitu ada masalah, Robbul Alamin nih lagi kerja. Apa nih? Sehingga nanti kita bisa mengikro bahasanya, mengobservasi. Nah, kata kuncinya nanti balik ke dalam jiwa. Oke? Sip? Dapat sesuatu? Dapat ya? Silakan kalau ada diskusi. Maka Kang. Kang bertanya dalam konteks gini. Jadi tadi yang pertama kali Kang Abu bilang, aku jadi ngelihatnya kayak gini, Kang. Ini kita ngomongin tadi yang Kang Abu awal banget ngomongin rob, ngomongin nafs gitu. Ya. Artinya kalau saya melihat bahwa sebenarnya selama ini masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk, sebelum agama-agama masuk, itu sebenarnya kita orang Nusantara itu sudah berselaras dong dengan alam semesta, mengenal apa yang disebut dengan Tuhan. Mungkin kita nyebutnya waktu itu Sang Hyang ya gitu Sang ya. Hyang Toyo misalnya. Ya, artinya bahwa sebenarnya masyarakat Nusantara ya mau itu orang Padang ya seluruh Nusantara itu mengenal bentuk kesadaran ada pencipta alam semesta ini gitu. Apa namanya? Itu kira-kira ada ini nggak Kang komen atau maksud benar nggak saya berpendapat seperti itu gitu Kang? Ya. Nanti kalau ngelihat sejarah ya, Kapitayan itu ada beberapa ribu sebelum Masehi, jauh sebelum Islam ada, ya kan? Berarti masyarakat Nusantara ini sudah punya good communication sama semesta, kematin aja, udah punya hubungan baik sama semesta, dan mereka nggak perlu label gitu kira-kira. Itu kan poinnya. Sehingga setelah mulai masuk A, masuk B, masuk C dan lain-lain, akhirnya yang tidak berlabel itu dibikin nama gitu misalnya. Poinnya adalah gitu. Sehingga bahasanya saya, jangan ya. Sekarang ini kita lagi melakukan reimport gitu. Yang semua sumbernya di sini, dikeluar sebentar, dicap dengan tertentu, balik ke sini. Yang dipercaya justru malah yang reimportnya gitu. Itu ya, paham ya? Sehingga kalau kita ngelihat wisdom leluhur kita, wah luar biasa banget. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Kemarin tuh baru pulang retret Borobudur. Saya baru ngerti dan ngeh banget nih bahwa ternyata ajaran-ajaran yang diambil dari leluhur kita itu at least, dan ini sangat selaras dengan semua konteks apa yang saya pelajari dalam semua tradisi gitu. Saya mempelajari Vedanta, Tao Te Ching, Islam, Katolik gitu ya, dan macam-macam lah gitu kira-kira. Ternyata kalau kita bicara dalam konteks yang namanya wisdomnya Borobudur, which is itu adalah kitab hidup gitu kira-kira. Itu sedang berbicara tentang semua hukum yang nggak bisa lepas, dan ini semua menjadi dalam tanda petik kesimpulan dari konteks yang namanya ajaran gitu. Bahwa setiap orang pasti akan menemukan kamanya dulu, baru ke dharma, baru ke moksa gitu misalnya. Nanti kita bahas detail gitu ya. Tapi poinnya, leluhur ini udah ngerti gitu. Bagaimana basic design nomor 1, itu kalau dalam bahasa aslinya itu sering disebut dengan yang namanya ngunduh wohing pakarti gitu. Dalam artian, kamu hanya akan dapat sesuatu yang kamu lakukan. Itu nomor 1. Jadi memang level pertama, kita hanya akan mendapatkan konsekuensi gitu. Itu nomor 1. Sehingga puncak atau level berikutnya, kalau kamu udah level 1-nya dapat, yang di sini disebut migunani tumraping lian. Artinya apa? Hidup kamu tuh untuk bermanfaat untuk orang lain kok gitu. Which is ini kalau kita alirkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah selalu bilang, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah bagi yang bermanfaat. Dan yang keren, puncak dari sini itu sering disebut dengan memayu hayuning bawono. Membuat bumi yang sudah indah makin cantik. Gitu. Artinya apa? Ya balik lagi ke sini gitu. Nah, cuman bahasa-bahasa ini mungkin pada saat itu tidak ada pengejawantahan secara agama misalnya, secara kultural konteks dalam wilayah ritualnya, sehingga ya dalam tanda petik no name gitu.
Makanya kan toyo itu sesuatu yang unknown. Ya. Tao itu sesuatu yang unknown gitu, dalam tanda petik. Nah, dari inilah muncul masuk produk-produk yang akhirnya tadi saya bilang semua produk budaya akhirnya menjadi agama gitu. Ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah leluhur kita udah ngerti ini? Banget. Cuman cucu-cucunya yang pada bego gitu. Dalam tanda petik justru malah tidak melihat esensi tapi malah konteksnya sibuk dengan ritualnya. Ritual. Gitu. Ya. Intinya gitu Ya. sih. Ya, Kang. Jadi kalau kita ngomongin dalam konteks esensi, wah sama sekali nggak ada pertentangan gitu. Ya. Cuman, nah balik lagi nih, resolusi rendah itu kan believer. Ya. Orang believer itu kan nggak mikir, percaya. Resolusi tinggi namanya seeker. Dia nggak mau percaya kalau belum nyoba. Ya. Ya kan? Ya, maaf ya, di tradisi Islam aja kita nggak disuruh jadi believer loh. Ya. Makanya aku bersaksi. Kalau bersaksi kan seeker dong. Ya. Berarti yang di seeker ini adalah udah bukan katanya pokoknya tapi mengalami langsung. Ya. Cuman yang menarik believer ini jumlahnya 99%. Nah, yang seeker 1%. Ya. Maka yang banyak akan kelihatan benar. Ya. Gitu. Sehingga sekarang yang benar yang mana? Yang viral. Padahal viral belum tentu benar. Nah, balik lagi, ketika si believer ini jumlahnya lebih banyak, maka justru malah esensi tertutup oleh, balik lagi ya, agama yang jadi awalnya adalah wahana suci untuk perjumpaan antara manusia sama Tuhan, sekarang dia terdegradasi menjadi yang namanya institusi gitu. Kenapa? Ada kepentingan, ada politiknya, ada ekonominya, dan seterusnya gitu. Itu sih kira-kira. Baik. Nun, Kang. Sip ya? Ya. Oke. Mau lanjutin aja boleh? Boleh. Kalau kayak gitu berarti kalau misalnya aku orang yang sangat bijaksana gitu ya dan baik dan jadi nggak perlu lagi jembatan untuk menuju ke Tuhan gitu misalnya. Nggak perlu lagi gitu? Nah itu berarti apakah aku tidak perlu sholat lagi ataukah nggak perlu beribadah lagi kalau misalnya aku udah sampai di tahap titik itu? Nah itu aku mau nanya apakah gitu? Iya, apakah jangan gitu? Aneh-aneh, jangan macam-macam ya, gini. Iya maksudnya misalnya aku ya, merasa wah ya paham. Ya ngerti. Ya, Ngerti. Ya aku udah baik, udah. Iya, tar dulu. Ya. Gitu. Tapi Gini. Nangkap masih ya Kang ya? Nangkap. Aku nggak mau sholat maksudnya. Iya ngerti. Nangkap. Gini. Sholat di level believer sama sholat di level seeker beda nggak? Beda. Jadi kita nggak mungkin nggak sholat, nggak mungkin. Cuman dimensinya mungkin nanti yang berbeda. Ya. Macam-macam. Gini, saya mau garis bawahi dulu. Ibadah itu at least ada dua. Satu ada yang disebut private, yang kedua disebut ibadah sebagai penyatuan sosial. Oke? Suka nggak suka, mau nggak mau, kita hidup bersociety nggak? Dan 99% society adanya di believer. Clear ya? Makanya kalau kita bersociety, sosial ini, ritual dalam bentuk sosial relationship, itu perlu banget. Tapi nih, intimacy sama Tuhan, intimacy with God, hubunganmu sama Tuhan di wilayah private, ya udah, kamu punya caranya sendiri gitu. Karena cara itu adalah cara yang paling private gitu. Itu poinnya. Nah sehingga urusan ini nggak bisa hilang. Nggak bisa. Tetapi nanti kita akan bisa ngelihat gradasinya berbeda. Misal, kita tahu bahwa sholat itu let's say 5 kali dalam bentuk ritual. Tapi kalau udah di seeker, ya sholatnya nggak 5 kali dong. 24/7. Karena sholat bukan hanya dalam wilayah ritual. Karena kenapa? Udah mulai ngerti sholat itu bukan gini, tapi terhubung sama Tuhan. Gini adalah latihannya. Maka ininya jalan, terhubungnya tetap jalan. Ininya udah beres, selesai sholat, tetap jalan hubungannya gitu. Dapat ya? Maka ritual itu adalah latihan. Dan kalau nggak ada latihan, kita nggak terlatih. Maka kita perlu metode latihan. Jadi kalau kita nggak punya metode latihan, nggak akan terlatih gitu intinya. Sip ya? Siap. Saya jawab basa-basi dulu nih ya, nanti kita bahas lebih detail. Ya. Soalnya kalau nanti kita ngerti di level ini, nanti pertanyaannya nggak akan keluar lagi gitu.
Karena nanti ngerti bahwa oh esensinya, makanya dalam tradisi Islam ada 3 level setidaknya. Level paling rendah namanya syariat, nanti naik ke tarekat, nanti naik ke hakikat. Dan 3-tiganya nggak bisa melepaskan satu sama lain, tapi melampaui gitu intinya. Sip ya? Untuk sementara jangan aneh-aneh, udah gitu aja ya. Thank you, tapi aku paham. Sip ya? Pak, Oke? oke. Get some, dapat ya sesuatu ya? Udah. Ada. Ini apa terkait sama yang Kang Ali kirimin kemarin yang untuk peserta. Ya. Slightly apa namanya pengantar untuk mengerti tabel. Iya, nah tabel ini kita akan bahas, nanti kan tabel udah dapet ya. Nah, si tabel itu nanti akan menjadi peta sederhana supaya nanti kita ngerti resolusi jiwa kita ada di mana, kesadaran kita ada di mana, sehingga kalau kita lagi ada di resolusi tertentu, kita menyadari bahwa kita perlu waspada terhadap levelnya gitu. Ya, nanti tabel ini kita akan detailkan di pertemuan yang akan datang. Ini pengantarnya dulu gitu. Makanya nanti di tabel itu ada 17 frekuensi. Kalau dalam perspektif Islam ada 7 level derajat jiwa, nanti kita akan ngerti jiwaku lagi di amarah gimana, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah gitu misalnya. Nah ini kan selama ini kan cuma jadi teori gitu ya. Nah tapi nanti ngerti. Contoh, begitu datang ke sesuatu peristiwa, di dalamnya ada rasa kira-kira apatis. Udah nggak mau peduli. Nah nggak mau peduli itu level rendah tuh di bawah. Berarti kalau lagi ada apatis, ingat, oke, aku lagi ada di kelas apatis nih. Sadar. Supaya nggak banyak terjebak di kelas apatis kelamaan gitu kira-kira. Karena nanti threshold paling amannya itu ada di level courage 200 gitu. Nah nanti itu yang akan disebut sebagai level yang namanya mutmainah. Tapi kalau kita ngerti ini dulu, kita akan paham bahwa mau apatis datang, mau benci datang, semua proses robul alamin. Jadi ini level resolusi terendahnya ada yang merah. Betul. Level merah resolusi rendah, kuning menengah, hijau tinggi. Maka merah ke kuning itu namanya neraka. Kuning ke hijau namanya Jadi surga dan neraka itu bukan urusan placement, bukan. Tapi posisi jiwa lagi ada di mana? Contoh, di situ ada guilt. Kalau kita lagi banyak merasa bersalah, itu lagi ada di frekuensi rendah. Nggak enak pasti hawanya. Nah itu kira-kira lagi di neraka gitu kira-kira. Oke, dan menetralisirnya adalah caranya kayak di kamar-kamar gitu. Betul. Dan nanti kita belajar tentang si letting go-nya gitu. Oke, karena ujungnya tidak pernah ada perasaan yang salah. No wrong feeling, nggak ada. Yang ada wrong action. Yang kadang-kadang feelingnya tuh ditutup-tutupin. Enggak. Jadi kalau lagi nggak oke, apalagi udah belajar gini harusnya oke terus nih gitu misalnya. Begitu nggak oke, gua tuh udah meditasi kenapa nggak oke? Ditutup-tutupin misalnya. Nah, di-repress. Maka perasaan yang ditutupin dia akan menggumpal dan akan meledak suatu saat nanti gitu. Tapi once kita ngerti ini, begitu ada sesuatu, Robul Alamin lagi kerja nih gitu. Nah kita jadi lebih mawas ke dalam. Nah itu nanti proses yang disebut ikro. Ya ikro itu bukan baca tulisan, bukan loh ya. Ikro itu membaca perasaan salah satunya. Kita tahu exactly feeling kita ada di mana gitu. Oke? Ya. Tadi kan menyangkut gini loh, kita kan terakhir sebagai Islam gitu ya. Kang Abu kan juga terakhir sebagai Islam gitu ya. Tapi kan tidak hanya dalam arti menerima gitu ya, dalam arti yang itu tadi tuh hanya believer gitu aja ya. Terus apa yang membuat Kang untuk tergerak waktu itu ya? Maksudnya dalam arti bagaimana caranya kemudian Kang pasti menggali itu Al-Quran, pasti menanya segala macam gitu ya. Kemudian Kang juga belajar agama lain ya, ketemu dengan lain ya, pasti kan juga pasti ada membandingkan dan juga pasti ada mencari kesadaran atau mencari kebenaran gitu loh. Nah saya hanya ingin tahu aja journey dari situ gitu, itu dalam rangka apa gitu loh Kang ya, tujuannya dalam rangka apa gitu loh. Oke. Mungkin itu ya. Ya, pertama
yang paling jelas adalah semua titik pencarian siapapun pasti lagi menemukan titik paling rendah di dalam hidup sih. Jadi saya menemukan ini tuh beneran ketika lagi down, lagi bad, lagi depresi banget, lagi wah pokoknya lagi beneran mengalami breakdown mental aja gitu. Dimana di tahapan itu sholat nggak ngejawab, puasa nggak ngejawab, tetap nggak ada perubahan gitu. Yang selama ini kan udah sabar sholat aja, iya nggak ngerti sih rasanya ini gini gitu. Udah gini-gini juga nggak hilang-hilang gitu. Nah, itu kan yang membuat saya questioning gitu. Itu satu. Yang kedua, habis gitu karena mencari, akhirnya saya jadi penasaran lebih tinggi. Pengen research yang kemarin pernah cerita. Ya balik lagi ya, kalau Rumi itu bilang bahwa kalau kamu mulai mengetuk, pintu akan kebuka gitu. Nah, karena mungkin udah arahnya ke situ, ditemuin lah sama jurnal-jurnal yang kemarin kita cerita tentang negara paling islami. Mikir lagi tuh, kenapa ya Indonesia orang Islamnya banyak tapi nggak masuk negara paling islami? Wah, ada apa nih gitu. Berarti kan si getaran-getaran belief system yang selama ini nempel di jiwa saya tuh kan gini gitu. Artinya ini saya lakukan haji udah, umroh udah apa, tapi kenapa sih ini nggak bisa dalam tanda petik nggak menyelesaikan lah gitu kira-kira. Habis gitu ditambah dengan konteks penelitian, ditambah konteks ini, sebenarnya Islam tuh, nah mulai nanya Islam tuh apa sih gitu. Quran tuh gimana sih jadi pedoman orang hafal, terbukti. Di departemen yang ngurusin Quran aja korupsi gitu gimana? Kan nggak make sense gitu. Dalam artian kok antara Quran dan perilaku jadi nggak cocok gitu. Nah di perjalanan panjang itu mulai menyadari bahwa oh ternyata selama ini saya tahu cuman kulitnya, saya tahu cuman kata-katanya, saya pintar mengucapkan, tapi ternyata saya tidak mengenal siapa yang ada di dalam diri saya gitu. Nah maka mau nggak mau muter tuh, nggak puas, ke tetangga pengen tahu gimana, sama aja ternyata. Yang ribut-ribut ada juga gitu. Ternyata konteksnya, oh ternyata ini menjadi penutup, merek, tapi lupa bahwa setiap merek kemasan air minum mineral water, cuman beda merek isinya air yang sama gitu kira-kira. Nah sehingga dari perjalanan panjang sampai ya sekarang 15 tahun gitu mulai menyadari bahwa oh ternyata ya banyak ohnya terus gitu. Akhirnya ya yang ini saya ceritain semua konteks ini kan salah satu basicnya adalah perjalanan apa yang saya alami langsung gitu kira-kira. Nah artinya jadi lebih ngerti esensi gitu loh mas. Oh esensinya ternyata gini gitu. Oh esensinya ternyata gitu. Sehingga orang maaf ya mungkin lebih banyak menuhankan identitas Islamnya daripada menjalankan aplikasi Islamnya gitu. Nah ternyata begitu dilihat nggak gitu. Ya istilahnya gini lah, ternyata dari kecil saya banyak ketipu gitu. Dalam artian tertipu informasi yang langsung saya yakinkan, tapi nggak melalui critical thinking saya, akal saya, jadi nggak selaras gitu. Nah makin sini makin ngerti, oh gini, oh kenapa sholat misalnya, oh kenapa haji, oh kenapa gini, itu udah mulai ngerti secara holistik lah gitu intinya. Dan ya kan namanya pencarian nggak selesai ya, dan ini juga terus ongoing proses gitu. Itu sih poinnya. Gitu, Mas. Ya, makasih Kang. Ya. Ya, karena kenapa saya bertanya begini kan katanya seperti tadi itu kan kita ya karena terlahir dari Islam bahwa kita kan udah ngerasa ya kita udah ada di situ gitu kan ya. Dan arti kita pikirkan beruntung gitu. Tapi ya saya setuju sih kayak mengamalkan ataupun apa yang dilakukan di dalam semua yang ada di Al-Quran itu kita banyak nggak paham kan. Tuh. Yang saya ingin tahu tuh gimana tuh ya caranya, mungkin ya seperti tadi ya kita ingin tahu terus kemudian start dengan why dan why, mungkin selalu gitu terus kan ya. Betul Ya. Nah sekarang ada salah satu misi yang dalam tanda petik yang lagi dikerjakan gitu. Dulu saya belajar gini tuh 10 tahun ngertinya cuman sekitar sedikit gitu. Kenapa? Karena pada saat itu saya belajar ke tempat yang susah, bahasanya susah, dan kitabnya banyak banget gitu. Dan sekarang saya lagi belajar gimana caranya simplified itu semua menjadi sesuatu yang lebih mudah gitu loh. Sehingga kasaran kata nggak perlu 10 tahun, 1 tahun tapi dapat 30% gitu misalnya. Kan kata kuncinya adalah memudahkan dengan bahasa kaumnya gitu. Sebenarnya kan kalau tadi mau ngomong nih ya, apa yang dibahas kita hari ini setidaknya ada 6 kitab yang lagi dirangkum gitu loh mas. Mungkin kalau kita baca satu kitab beres, mau kapan ngertinya gitu. Sementara
kalau saya haus, ya nggak perlu bikin sumur, beli aja ke Indomaret, air gampang gitu. Nah, ini lagi memudahkan dulu cara untuk at least tasting the waternya, yang nanti punya dapat kedalaman-kedalamannya nanti kan akan berjalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Istilahnya kemasan yang dipermudah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih esensi gitulah kira-kira. Itu sih poinnya. Oke, makasih Kang. Ya, nuhun. Terima kasih. Sip ya? Dapat ya? Sip. Kalau begitu kita hening sebentar sebelum kita tutup. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman ibu dan bapak, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada yang tidak berkenan. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai bahan pelajaran, sebagai bahan untuk kita kunyah, sebagai bahan untuk kita kontemplasikan, dan senantiasa semua di sini tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada sila-silanya levelnya isinya para bahari rohani yang isinya antara kemana